Oke, malam ini spesial judul kita lagi hits. Ipar adalah maut. Dan ini pernah ada filmnya. Dan judul ini, Ipar adalah maut, ini hadis Nabi. Nabi pernah berkata dalam sahabatnya, saudara-saudara sekalian, berhati-hatilah menemui perempuan. Itu hadis Nabi. Berhati-hatilah kalian menemui perempuan. Lalu ada kaum Ansor, sahabat Nabi itu ada dua waktu itu. Ada sahabat Muhajir, ada sahabat Ansor. Muhajir itu orang-orang sahabat Nabi yang pindah sama-sama Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu namanya Muhajir. Ya, ada juga orang namanya Muhajir. Nah, yang kedua ada yang disebut kaum Ansor, yaitu orang-orang Madinah, penduduk asli Madinah yang menyambut Nabi dan beriman kepada Nabi. Adik-adik sekalian, tidak semua itu orang disebut sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu terbatas. Sahabat Nabi itu 4 syaratnya, Bu. Hafal kau ini. Siapa tahu di akhir ceramah ada kuis, dapat kau hadiah. Yang pertama, hidup sesama dengan Nabi. Berarti orang yang boleh disebut sesama dengan Nabi, satu syaratnya. Tapi apa semua sesama dengan Nabi langsung masih disebut sahabat? Tidak. Dia harus ketemu dengan Nabi. Ada orang sesama dengan Nabi tapi tidak pernah ketemu. Tidak boleh disebut sahabat. Satu hidup di Makassar, satu hidup di Jeneponto. Sama-sama hidup 2024. Tapi tidak pernah ketemu. Tidak pernah sahabat. Namanya sesaman dan ketemu. Syarat kedua. Syarat ketiga, beriman kepada Nabi. Ada orang hidup sesama dengan Nabi, ketemu dengan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi. Tidak boleh disebut. Siapa? Abu Lahab. Itu ketemu sama Nabi itu. Sesama dengan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi. Dia bukan sahabat. Musuh. Apakah sudah beriman kepada Nabi? Semua lalu disebut sahabat. Ada syarat keempat. Wafatnya pun tetap beriman kepada Nabi. Ada. Beriman kepada Nabi, ketemu dengan Nabi, sesama dengan Nabi, tapi dia bukan sahabat. Kenapa? Akhirnya dia murtad. Namanya Abdullah bin Ubay. Dia murtad dia. Nah, sekarang sahabat ini kaum Ansor. Ketika Nabi berkata, hati-hati kalian menemui perempuan. Lalu sahabat Ansor ini berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ipar? Bertanya ini kaum Ansor, orang Madinah. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ipar? Jawaban Nabi singkat, ipar adalah maut. Kalau maut ketemu malaikat, apa yang terjadi? Cocoki. Malaikat maut. Apa nak cari malaikat maut? Apa nak cari? Ruh, nyawa. Berarti ipar kalau salah kelola dia menjadi malaikat. Malaikat maut. Apa nak cabut? Bukan nyawamu. Apa? Sakinah. Dia akan mencabut sakinah dalam rumah tanggamu. Apa itu sakinah? Ketentraman jiwa. Nah, kalau rumah tanggamu sudah tidak ada ketentraman jiwa, berarti tujuan berumah tanggamu sudah tidak tercapai. Itulah orang katakan, kalau kita orang Indonesia, kalau ada orang menikah, semoga samawa. Atau dibilang samawa kidi. Nah, dia akan mencabut rohnya. Apa rohnya itu? Sakinah. Sakinah itu bahasa Indonesianya ketentraman jiwa. Nah, supaya iparmu itu tidak menjadi mencabut rohnya rumah tanggamu, bagaimana caranya? Apa boleh buat? Dia ikut dari kampung, datang dari Pinrang, kuliah. Adiknya istri, beda 1 tahun nih. Istri tak iku-ikulinya mamanya, gelap. Adiknya iku-ikulinya bapaknya, keturunan Manado. Oh putih. Malaikat maut nih ada di rumahmu. Aja macapa, Bu, aja macapa. Maka bagaimana caranya? Nabi menaturkan kasih cara satu.
Satu, jangan bersentuhan. Itu dulu. Jangan kau coba-coba. Nah bilang, iparku jitu, adekku ji. Hati-hati kok. Kalau situasi normal, tidak ada masalah. Tapi situasi masuk setan, masalah. Makanya ibu-ibu, kalau mau ki bawakan minuman, jangan suruh adik tak. Bapak-bapak, ipar itu bukan cuma perempuan. Laki-laki juga. Kamu mukamu, ya pas-pasan. Kak adikmu badada. Seperti artis. Glowing. Bodinya tawa seksi bodinya. Putih, rambutnya seperti rambut Korea. Baru istrimu suka Korea-Korea. Nah kau tantara yang apa itu tuh? Gelap-gelap sedikit mukanya. Hati-hati kok. Maka yang baik, jangan dia yang bawakan, jangan iparmu bawakan sesuatu yang bisa membuat dia bersentuhan. Bawa ite, begitu namanya pegang, nak kasih, iparna langsung ambil tong, bersentuhan. Masuk setan. Biar jabat tangan tidak boleh. Ipar itu orang yang bisa dinikahi. Bukan mahram. Kalau mahram tidak bisa dinikahi. Ipar bisa dinikahi kapan? Ketika istrimu meninggal atau suamimu meninggal. Orang Bugis bilang, lete akan nguluang. Boleh. Maka tidak boleh berjabat tangan. Ini selesai lebaran nanti nih. Kalau dia jabat tangan, lihat-lihat saya. Waspadai. Liaki memang tongi. Beda itu jabat tangan adik kakak dengan ada apa-apa. Pertama kalau jabat tangan biasa, intinya jangan kode, jangan nih. Lebih baik begini saja. Kenapa? Setan masuk. Saya sama mahasiswiku di Unhas yang cewek, enggak mau jabat tangan. Kenapa? Dia masih muda. Saya enggak muda. Dia cantik. Saya enggak gagah bos, bohong kok. Tapi saya tahu saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana bukti mau semua kau foto sama saya toh? Iya, maka saya tidak mau jabat tangan. Kenapa? Ketika jabat tangan, nah halus tangan nah, apa? Langsung setan bisik kok. Lama-lamai. Masuk setan. Maka kalau jangan coba-coba. Kasih tahu adekmu yang menjadi ipar, kasih tahu, dek, saya tidak mau lihat kau jabat tangan. Tidak boleh kau jabat tangan. Nah suami itu suamiku. Justru bahaya. Nanti kau jatuh cinta sama dia. Tidak mungkin saya jatuh cinta. Yang saya takutkan kalau dia jatuh cinta sama kau. Jangan, setan bisa masuk. Maka syarat pertama kalau berumah tangga sama terpaksa tinggal ipar di rumah karena dia kuliah atau kerja kasihan atau magang nih, jangan pernah dia jabat tangan. Yang kedua, jangan mempertontonkan aurat. Nah iparku ji, normal, tidak ada masalah. Masuk setan. Apalagi pun anak cini-cini kinjawa bahaya ya. Namanya intelek. Kau tahu anak muda tuh itu dibilang intelek tuh. Intip itu. Bajuna. Kelihatan kalepakna. Kelihatan ini. Baru putih. Baru duduki. Begini carana duduk. Oh, meci elomu bos. Dia bilang bapakku dulu waktu masih hidup, bapak Kolbaru dia bilang, komita ko anak darah nak, mu poji, amicu ko, ajak mu maelomu, kada peko tani yang maelo ko kedo cari doe. Bagaimana ndak ditelak kalau goyang ini pak? Maka jangan mempertontonkan aurat. Ya, dia laki-laki, auratnya mana? Pusat sampai di bawah lutut.
Jadi kalau bapak-bapak punya betis besarnya betis tak dengan pahata, makojo, nabila orang Bugis mako kurus, toh begitu duduk bunyi semua tulang, sementara adik tak atletis, jangan biarkan dia pakai celana pendek. Kalau situasi normal tidak masalah, tapi kalau setan masuk, janjang nih. Begitu apalagi kalau perempuan. Suamita jarang dengar ceramah. Suamita hampir tidak pernah dakwah. Suamita tidak pernah dengar pengajian. Nafsu tinggi. Adik perempuannya iparnya putih. Nalia pertama kalau tidak sengaja terlintas mau pergi ambil nasi, keluar dari kamarnya, Nah lihat pertama rezekimu. Kalau kau lihat tidak sengaja rezekimu. Tapi kapan kau ikuti dengan penglihatan sampai ambil nasi? Setan itu gora. Nah, baru kau bayangkan, kau bandingkan istrimu, sudah setan itu. Syarat kedua, jangan mempertontonkan aurat. Ketika keluar dari kamar, sudah harus pakai jilbab. Dan jilbabnya tidak boleh yang tipis. Bajunya tidak boleh yang melekat di tubuh dan transparan. Dia pakai jilbab Ustaz, pakai baju, tapi bajunya melekat di kulitnya. Baru warna bajunya seperti kulitnya. Apa kau bayangkan? Sama kalau kau lihat kulitnya langsung toh. Baru jalannya seperti Pragawati. Setan itu bisi itu perempuan. Nah bilang, nasuka ko itu parmu, nasuka ko. Gaya ko. Nah bilang dalam hatinya, masa sih? Bukti kami. Nah bilang setan, lihat mako. Nah lihat terus ko. Adek, itu setan bahayanya karena nak tahu ibarat itu aplikasi di handphone, nak tahu algoritmamu. Nah tahu apa kau suka. Itu mesin itu terus nak kirimi kau. Misalnya saya kusuka itu lihat itu ular berkelahi harimau. Toh kusuka lihat itu paling susah itu kalau buaya mau makan kura-kura. Karena saya suka cari-cari yang begitu, itu terus nak kirim itu mesin. Algoritma namanya. Nah itu setan nak tahu algoritmamu. Nah bisi kau lihat, mau keluar, cepat kau, lihat, jago berkedip. Baru nak bisi lagi tu perempuan, nah perhatikan, goyang kau. Setan. Maka ajaran agama jangan pertontonkan aurat. Dia ustad, biar dia ustad. Ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa ustad. Jangan dekati zina kecuali ustad. Mana ustad panratong? Ustad itu iparku. Ustad ketika dia ceramah. Tapi ketika dia berdua-duaan, laki-laki itu. Ajak mu capai mbok. Ajak mu capai. Masolak ko tuh maka solak nih. Ibaratnya istilahnya orang tua aku dulu di kampung, bale mu pasi tongkok coki. You understand? Bale pasi tongkok coki. Tahu? Ikan ada kucing. Ditutup satu tempat. Apa yang habis? Ikan. Itu kalau kau kasih satu rumah iparmu sama suamimu, malah kalau mau Pak. Ya, maka satu tadi jangan bersentuhan. 2, jangan terlihatkan auratnya. 3, jangan biarkan berdua-duaan. Dek, Piko dulu temani itu kakak beli baju, mau lebaran. Apa dipakai? Nah bilang, pakai mako itu motor. Si ganden nih.
Makasolako, makaropo yaco. Iya, iya. Tadi ini laki-laki tidak ada niatnya, nggak tulus, tulus tadi, tapi setan provokasi. Apa? Rengi, rem. Nah, rem depan. Tadinya juga cewek ini tidak ada niat, tapi karena ada sentuhan, wah, nah bilang ini yang laki-laki, original. Di situ mulai setan masuk. Ketika itu direspon, setan tahu algoritma. Dia tahu, oh saling merespon. Pintu pertama setan sudah masuk. Maka setan akan berupaya menciptakan orang ini selalu berduaan. Cari alasan.